Kan saya juga nggak marah kan ketika dia udah klarifikasi, kan saya santai aja gitu. Saya kan udah Anda klarifikasi. Katanya lo mau hajar gue. Nah, kok bingung ini. Ini kok lebih berani. Udah ngejek kita makin berani nih gitu. Akhirnya saya coba ya, silakan duduk aja Pak. Pengertian Anda apa? Dia bilang, lu kan orang pinter. Jadi kita udah merasa emosi. Dibilang lu orang pinter. Orang pinter, jadi dia minter-minterin gitu. Gue mending dibodoh-bodohin orang daripada dipinter-pinterin orang gitu, pikiran gue. Gimana sih lu? Iya maksudnya kalau bagus orang Pak dipinter-pinterin Pak. ya berarti kita bodoh dibilang pinter gitu kan. Berani-beraninya podcast. Lu lihat lo yang jagain lo, serem. Lu berani emang? Kamu nyamperin let call dulu. Iya bener. Wah bener deh. Beda ya Om. Aja. Kita ini luar biasa ya. Nama Letko nggak masalah. Agus juga tahu diri dong, udah dibantu Novi. Soan lah, Islam minta maaf, ya kan? Karena Novi biar gimana jasanya ada loh di situ. Kalau nggak ada Novi nggak viral nih barang kan gitu. Viral di media sosial. Farhad Abbas bersama Deddy Corbuzier sedang duduk di podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier. Dalam podcast ini, tampak Deddy Corbuzier mencecar Farhad Abbas dengan banyak pertanyaan. Deddy yang malas dengan pemberitaan dengan si Agus ini tampak tak mau duduk mengundang Agus dalam podcastnya. Dalam hal ini, Deddy Corbuzier hanya mengundang Farhad Abbas dan pembahasan berlangsung menegangkan dengan pertanyaan-pertanyaan tajam dari Deddy Corbuzier kepada Farhad Abbas. Lo mau hajar gue ya? Sherlock, digituin saya. Ya nggak ada lagi istilah kita sebagai pengacara. Jangan dong, jangan, nggak mungkin. Ya dia minta Sherlock, saya Sherlock. Saya tanya kapan kamu datang gitu, datang gitu. Ternyata datang beneran. Gitu, betul gak? Ini kan antara dua, dia mau nyoba kiri ambulan kanan kuburan nggak ini kan? Nah, akhirnya begitu saya turun, dia udah masuk di dalam rumah. Dia udah masuk? Udah masuk, udah duduk. Kok bisa? Ya karena dari filmnya itu saya lihat, nah, dia negosiasi untuk masuk dan bawa kamera sama teman saya, bukan penjaga rumah saya, Ais. Oke. Nah kemudian, tapi lu di situ kelihatan baik. Dia agak emosi aja lu baik kelihatannya. Ayo. iya karena dia udah duduk di rumahku. Kita kebiasaan tamu kita hormati gitu, mau tenang gitu. Nah, cuman memang lihat gayanya nggak asik tuh, tangannya diginiin, baru kau katanya kau gitu sebenarnya. Tapi saya berusaha tenang aja lah gitu kan. Nah, pas salaman nggak mau salaman gitu, ya udah. Ya, kalau saya lihat nyalinya juga nggak ada juga. Beda orang hanya mau ngetes gue, detok antara takut juga. Ini gue maksudnya yang nggak punya nyali siapa nih, lu apa dia? Mana ada orang datang marah, merasa dihajar, terus ke rumah menyerahkan dirinya gitu. Pukul Kak Kodong, pukul Kak gitu. Coba saya datang ke rumah, pukul saya gitu. Ya mungkin bisa juga dipukul, tapi kan namanya orang memukul ya tetap aja melanggar hukum kan. Oh berarti lu nggak mungkin mukul kan? Nggak mungkin dia udah tahu bahwa gue nggak mungkin mukul. Cuman dampaknya ini berjuta-juta orang udah hajar katanya Farhad. Jadi KO. Dari oke dibalik jadi KO. Ya jadi lu memalukan. Iya lu. nggak apa-apa, malu sih nggak malu, yang penting aku nggak melanggar hukum gitu. Oke, apakah yang dilakukan dia ke rumah lu dan sebagainya itu melanggar hukum? Kalau menurut saya udah mengganggu kenyamananku. Tapi kan atas izin lu bro. Ngapain saya izinin dia? Ngapain dia ini ke rumah saya? Lu Sherlock bro. Loh dia minta karena dia kan udah berapa ceritanya dia mau datangin gue. Tapi kan kalau Sherlock artinya ngasih izin, bener nggak? Gue kan belain ya. Gua juga. Dia nanya rumah kemarin ada paket Sherlock gue kasih izin. Sekarang juga kalau orang ngasih izin jual rumah kan hanya menyangkut ini orang maunya apa gitu. Kan gue bukan penakut juga. Oke. Nah lu Sherlock arpannya apa? Kalaupun gue nggak Sherlock, dia pasti tahu rumah gue. Wartawan semua tahu rumah gue. Tinggal tanya-tanya tuh. Bisa. Oke. Jadi kalau saya lihat ya, jarang saya ketemu orang kayak gini. Biasa kalau kita sering ribut. Kalau Bang Deddy, ya, saya nggak masuk kalau ribut aja. Bang Deddy Corbuzier kan orangnya masih
tidak nakal tapi pakai akal gitu. Ya, kita sering ribut tapi bercanda-bercanda. Berotot tapi juga berotak. Betul kan? Ada juga orang yang berotot doang tapi nggak ada otaknya. Ini Gitu. Siapa? Adalah. Nggak mau dia. Kalau dia ngomong jadi salah dia. Kalau Bang Deddy Corbuzier ini kita takut dia punya pasukan ini. Pasukan lorengnya itu. Oke, jadi masuk ke rumah lo itu salah. Deddy juga tampak kesal dengan Farhad Abbas karena kasus ini sudah sangat melebar kemana-mana. Kasus ini awalnya permasalahan donasi Agus kenapa sampai menyeret artis Denny Sumargo sampai dilaporkan ke kepolisian. Ujung-ujungnya Farhad juga yang mendapat derita dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk ikut merawat Agus dan juga belum lagi dihujat oleh seluruh netizen. PH-nya sudah sanggup membayar pengobatan si Agus, ya udah relakan uang yang diyayasan Novi gitu. Mau Novi buat orang gila kek, buat ngegedein orang gila kek, ya kan? Mau ngobatin orang gila kek, jangan diributin lagi kan udah ada yang nanggung. Udah ada seorang dermawan dari pengacaranya si Agus siap mengeluarkan kocek, ya kan? Karena dia kebanyakan duit kan gitu. Mau ngobatin Agus sih silakan aja. Tapi permasalahan hukum jangan dipermasalahin. Nggak salah. Nggak salah. Jadi yang lu Karena salahkan, di dalam rumahku itu nggak ada kejahatan yang saya lihat terjadi gitu. Jadi yang lu salahkan sekarang tuntutannya apa? Pertama dia menghasut, memprovokasi, kemudian menggunakan sara, kesukuan gitu. Kesukuan. Iya. Tapi kan dia orang Bugis. Orang Bugis, orang Makassar itu satu. Dia orang sama kan? Saya nggak tahu, bapaknya orang Padang, ibunya orang Chinese, nggak tahu turunannya dari mana, katanya dari ibunya. Tapi katanya dia lahir Dari di situ. Ponto, ya saya nggak tahu gitu. Kalau saya jelas, saya asli Bugis. Ibu saya memang Melayu Riau. Nah, tapi di mana penghinaannya di mana? Penghinaan terhadap Bugis Makassarnya tuh di mana, bro? Kalau kita udah dikata-katain orang, mana burungmu? Sherlock. Ini badiku, badi cabut burung itu sebenarnya jujur aja ya. Kalau memang aku nggak sekolah mungkin aku ladenin gitu. Kalau udah kalimat begitu gitu, itu kalimat yang anti, nggak boleh orang parang badik itu udah bukan zamannya sekarang gitu. Karena makna daripada siri saat ini adalah hukum, bukan lagi main-main zaman perang ketika nggak ada polisi nggak ada hukum. Jadi lu hitungannya masuk pengancaman. Ya, dia udah melakukan, dia udah masuk pekaranganku dengan cara-cara kemudian menanya, itu kan hanya teknik pergaulan perkataan aja. Coba dia bilang, Farhad, gue bilang lu tai, pasti saya hajar. Dia bilang itu tai adalah tai yang sesuai kotoran, pasti. Kalau dia berani ngomong gitu di ruangan di rumah saya, baru saya nggak hajar ya itu berarti. Dan dia tidak lakukan itu. Yang dilakukan hanya. Jadi bentar. Kalau dia bilang tai di rumah lu, bilang ngejek gue ya, pasti saya hajar. Lu hajar? Pasti. Itu nggak mungkin. Karena dia udah menghina dan saya udah bilang berani kamu masuk satu langkah aja kamu menghina saya, pasti saya hajar. Nah, tapi dia kan tidak, kan saya salaman pertama kali dia